فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan waktu-waktu salat. Kita baru mengambil waktu salat fajar, atau dikenal dengan juga salat apa? Alhamdulillah, salat subuh. Waktunya dari kapan sampai kapan? Indak ya Raihan. Waktu salat subuh dari semenjak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Baik. Disebut di sini fajar shadiq. Apakah di sana ada fajar yang lain? Hendaknya Takif. Iya, apa itu? Fajar kadzib. Naam. Fajar kadzib munculnya masih apa di akhir-akhir malam. Baik. Cahaya yang biasa secara vertikal, kemudian setelah itu hilang lagi, makanya dinamakan kadzib. Berkaitan dengan salat fajar, mana yang lebih utama dalam penunaiannya? Apakah di awal waktu dengan menyegerakannya kapan saja telah yakin masuk waktu fajar, ataukah mengakhirkan sampai cukup terang? Hendaknya Muhammad Aceh. Apa? Menyegerakan setelah yakin masuknya waktu fajar. Baik. Sebagaimana ini keumuman dari hadis-hadis untuk menyegerakan salat di awal waktunya. Dan juga dari contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika mengimami kaum muslimin salat fajar, para jamaah belum mengenal satu sama lain. Karena apa? Masih gelap. Baik. Dan juga perbuatan para khulafa al-arba'ah. Lalu bagaimana menjawab hadis asfiru bis subhi fa innahu a'dhamu fil ajr? Nabi sallallahu alaihi wasallam asfiru bil fajri atau bis subhi fa innahu a'dhamu lil ajri. Menjawabnya bagaimana? Di sini menunjukkan perintah asfiru bil fajri. Hendaknya Abdurrahman Rio. Para ulama memberikan tausiah untuk hadis ini bukan maksudnya yaitu mengakhirkan penunaian salat subuh sampai terang. Tapi apa? Tunaikan di awal waktunya, tapi panjangkanlah bacaannya. Sehingga karena panjangnya bacaan diawali masih dalam kondisi ada campuran gelap sampai apa? Fajar semakin kuat. Sehingga cukup terang.
Ini taujih dari At-Tahawi. Taujih yang lain, asfiru bil fajri apa syukran? Yaitu tunaikanlah salat subuh setelah apa? Itu enggak perlu perintah asfiru karena syarat enggak boleh salat subuh sebelum waktu. Setelah yakin, nah, setelah betul-betul yakin masuk waktu fajar. Nah, kenapa? Karena penunaian salat subuh kalau dalam kondisi ragu-ragu ini ya masuk fajar atau belum, nah ini, nah dalam keraguan tidak boleh. Jadi taujih yang kedua dan ini dibawakan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala. Asfiru bil fajri, yaitu maksudnya, nah, tunaikanlah salat subuh pada waktu setelah betul-betul kalian yakin tentang masuknya dan terbitnya fajar. Baik. Kenapa? Karena seorang yakin dia salat setelah masuk waktunya lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang ragu-ragu. Bahkan ragu-ragu, kalau dia membangun ibadahnya tersebut di atas keraguan-raguan, tidak akan bisa khusyuk, tidak akan bisa tenang. Jadi pendapat yang rajih tetap untuk salat subuh yang utama dilakukan segera. Makanya sunnah dalam qabliyah subuh itu adalah apa? Salat sunnahnya diringankan. Nah, penunaian salat sunnah yang paling ringan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam artian bacaannya beliau tidak memanjang-manjangkannya, yaitu pada salat qabliyah subuh. Kemudian untuk segera masuk ke salat fardunya. Tapi sekali lagi setelah betul-betul yakin masuk waktu. Baik. Baik, barakallahu fiikum. Nah, waktu awal untuk salat subuh di mana fajar sudah terbit tapi masih ada campuran gelap, itu dinamakan waktu apa, Akbar? Waktu ghalas. Baik. Sekarang kita masuk pada salat yang kedua, yaitu az-zuhru. Salat zuhur juga terkadang diungkapkan dengan salat al-ula, salat yang pertama. Kenapa? Karena dulu ketika Jibril mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dilakukan yaitu pada waktu salat zuhur. Makanya kebanyakan para penulis mawaqitus shalah mereka mengawali penjelasan waktu salat dari salat zuhur. Baik, salat zuhur dinamakan apa tadi? Hendak ya dzikri al-ula, salat yang pertama. Juga dinamakan dengan salat al-hajirah. Al-hajirah. Sebagaimana dalam hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajirah allati yad'unaha al-ula." Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat al-hajirah, yaitu salat zuhur, yang mereka namakan juga dengan salat al-ula, salat yang pertama. Hina tadhadu syamsu aw tazul, ketika matahari tergelincir. Dan ini awal waktunya. Makanya disebutkan dalam kitab kita secara ringkas, az-zuhru min zawali syamsi ila an yasira
dhillu kulli syai'in mithlah. Waktu salat zuhur diawali dari tergelincirnya matahari sampai cahaya setiap benda itu panjangnya semisal. Kalau aslinya benda tersebut adalah 1 meter, maka ketika bayangannya sudah 1 meter panjangnya, berarti berakhir waktu sholat zuhur. Ingat-ingat, berarti kapan waktu sholat zuhur, Raka? Taib, dari tergelincirnya matahari sampai bayangan sama panjangnya dengan benda aslinya. Taib, sama dengan benda aslinya dari sisi panjangnya. Dan di sana ada ungkapan yang lebih detail lagi, yaitu dengan menambahkan siwa fai'il zawal. Selain fai' zawal. Maksudnya apa? Karena pada tempat-tempat, tidak semuanya, ketika matahari itu tergelincir tepat dari dari arah ubun-ubun kita. Dalam artian, ketika matahari sebelum tergelincir itu, kalau negeri-negeri yang matahari tepat di atasnya, maka berarti ada titik di mana sama sekali tidak ada bayangan. Paham? Matahari bergerak. Dari mana ke mana bergeraknya matahari, Ahmad? Dari timur ke barat. Baik. Matahari bergerak dari timur ke barat. Ketika berada di tengah langit yang dinamakan dengan kabidus sama, di pertengahan langit sebelum tergelincir, itu ada waktu sejenak di mana bayangan berarti titik nol. Paham? Itu kalau kita berada tepat di bawahnya, berarti tidak ada bayangan sama sekali. Paham? Tidak ada bayangan sama sekali. Baru ketika matahari ini mulai bergerak, ini yang dinamakan tergelincir. Karena tadinya di tengah langit persis, di pertengahan, sehingga bayangan itu tidak ada sama sekali. Kemudian dia bergerak ke arah barat, maka itu namanya zawalus syams, matahari tergelincir. Cuman kalau kita melihat ke atas kan sulit untuk memperhatikannya, karena besarnya benda tersebut dan cahaya yang kuat padanya. Makanya Nabi SAW tidak memerintahkan untuk kita melihat ke mataharinya, tapi melihat ke bayangannya, bayangan yang ditimbulkan olehnya. Baik. Nah, tergelincirnya matahari tandanya dengan mulai munculnya bayangan. Karena tadi kan bayangan sudah sudah tidak ada di titik nol. Baik. Ini kalau matahari tepat di atas kita. Cuman terkadang matahari itu pada musim tertentu dia geser ke selatan, geser ke arah utara. Baik. Jadi pergerakan memang dari arah timur ke barat, tapi terkadang condong ke selatan, condong ke utara. Makanya mesti ada yang namanya bayangan sisa. Ketika matahari berhenti di tengah-tengah sejenak sebelum tergelincir, itu ada bayangan sisa. Itu yang dinamakan dengan fai' zawal. Fai' zawal itu bayangan sisa sebelum matahari tergelincir. Maka bagi para pengamat waktu zuhur, maka bayangan sisa ini penting untuk diperhatikan. Bayangan sisa penting untuk diperhatikan. Yang namanya apa tadi, Khuzaimah? Fai'ul zawal. Fai'uz zawal. Fai'. Baik, sekarang saya tanya, ketika matahari masih
bergerak dari arah timur ke barat sebelum dia tergelincir. Itu kalau benda berdiri, bayangannya itu di mana arahnya? Bayangannya itu di mana, Abdurrahman Kisaran? Di sebelah timur atau sebelah barat? Mataharinya sebelah baratnya, ya kan? Matahari bergerak dari timur, benda ini berdiri, berarti bayangannya di sebelah barat. Nah, ketika pagi muncul pertama kali ini, bayangan panjang atau pendek? Panjang, ya kan? Panjang, kemudian semakin pendek bersamaan dengan semakin naiknya matahari. Nah, matahari makin naik, benda ini bayangannya semakin pendek terus. Nah, sampai ketika matahari betul-betul tengah-tengah, harusnya kan apa? Nol, tidak ada cahaya. Cuman karena matahari terkadang tidak tepat di tengah. Nah, karena tempat kita ini mesti matahari di tengah-tengah apa? Ubun-ubun. Tapi apa? Terkadang geser ke selatan, terkadang geser ke utara. Maka muncul bayangan sisa. Ya. Jadi setelah apa? Berkurang tersebut, ada titik masih sisa. Padahal matahari sudah berada di tengah-tengah langit. Matahari berada di kabidis sama, di tengah-tengah langit, tapi bayangan yang kita amati masih tersisa. Kalau dia condong di selatan, berarti nanti bayangannya ini apa, sisanya condong ke arah utara, ya kan? Paham? Ya. Baik, saya ulangi. Kalau matahari condongnya di apa, ke selatan, maka berarti baik zawalnya condongnya kemana? Condong ke utara, ya kan? Tidak ke barat persis gini, tidak, tapi apa? Ada sedikit ke utara. Paham? Ini nanti ya kawan, ketika berhenti tadi kan asalnya apa? Bayangan di baratnya, barat benda. Nanti dia akan apa? Berputar. Karena waktu itu, waktu sebelum zawal ini yang dilarang untuk kita sholat, ya. Ini matahari tepat di tengah. Baik, di situ bayangan akan apa? Akan bergerak. Yang tadinya di arah barat benda nanti akan beralih ke timur benda. Baik, ini ada waktu sejenak. Waktu sejenak ini yang tidak boleh untuk dilakukan sholat padanya. Baik, maka pengamat waktu zuhur ya tidak boleh azan dulu. Baik, karena ini faiz zawal, ini belum tergelincir. Kemudian dia apa? Bayangannya bergerak ke arah timur. Baru akhwan, setelah dia di posisi timur, kapan saja ada sudah mulai tambah panjang, maka berarti sudah tergelincir. Paham? Tadi diamati faiz zawalnya ini misalnya 2 cm. Nah, 2 cm misalnya. Nah, ketika sudah berputar ke sisi timur sedikit, ke arah timur, tetap 2 cm, ini belum zawal. Kalau sudah 2 cm lebih, maka berarti sudah apa? Zawal, sudah tergelincir. Baru di situ dikumandangkan azan. Berarti akhwan, kesimpulannya untuk awal waktu zuhur yaitu apa? Dari semenjak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan aslinya. Maksudnya apa? Panjangnya, ya. Kalau dia berdiri tegak, yaitu ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan aslinya ditambah dengan baik zawal. Paham? Baik zawal tadi kan sisa bayangannya. Jadi itu ditambahkan. Kenapa sisa ini harus diperhatikan? Karena untuk menentukan nanti waktu asar.
Taib, untuk menentukan waktu asar. Karena kalau ada fai' zawal kok nggak ditambahkan, kemudian seorang mengukur bayangannya sama langsung asar, ini belum masuk waktu. Kenapa? Harus ada fai' zawal yang ditambahkan di situ, diperhitungkan. Ini tentang salat zuhur awal dan akhir. Dalilnya kawan yaitu hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli ka taulihi ma lam yahduril asru. Waktu salat zuhur adalah bila matahari tergelincir dan cahaya atau dan bayangan seseorang itu seperti tingginya. Maksudnya apa? Bayangan orang itu apa? Panjangnya sama dengan apa? Tinggi dari orang tersebut selama belum masuk waktu asar. Dan ini ketika apa? Matahari betul-betul berada di tengah-tengah. Baik. Makanya para ulama menegaskan, nah, ketika zawal sebelum zawal itu ada fai' zawal, maka fai' zawal itu harus ditambahkan. Qala wa ta'jiluha afdal illa fi syiddatil har. Dan menyegerakan penunaian waktu salat zuhur itu lebih utama kecuali pada kondisi panas yang sangat. Dalam kondisi panas yang sangat, nah, itu fayustahabbu ta'khiruha ila an yankasiral harru. Disunahkan untuk mengakhirkannya sampai panas itu sudah apa? Sudah mereda. Karena kalau di awal zuhur memang di tempat-tempat yang padanya musim panas yang sangat, matahari betul-betul menyengat, ya kan? Panasnya menyengat. Maka disunahkan untuk mengakhirkan sampai redup, sampai panasnya ini meredup. Tapi tetap masih di waktu zuhur, bukan mengakhirkan sampai sore itu. Tapi apa? Intinya sampai panas tersebut cukup meredup. Dalilnya apa? Li hadithi abridu bil-zuhri fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Berdasarkan hadis abridu bil-zuhri, yaitu tunaikanlah waktu sholat zuhur ketika sudah mulai mendingin, yaitu sudah panas yang sangat dari matahari itu sudah cukup berkurang. Kenapa? Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, karena sungguhnya panas yang sangat dari matahari ini berasal dari hembusan neraka Jahannam. Hadis ini akhwan, bagaimana antum lihat, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Dan juga datang dari sahabat yang lain dalam Sahihain, yaitu dari Abi Dzar dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Abu Dzar mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa arada al-mu'adzinu an yu'adzina adh-dhuhra wa qala abrid, thumma arada an yu'adzin wa qala abrid marratayn aw thalathan hatta ra'ayna fai'at talul. ثم قال شدة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. Nah, kata Abu Dzar, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Kemudian muadzin ingin mengumandangkan adzan zuhur. Maka Nabi mengatakan abrid, tunggu sampai apa? Cukup sejuk. Ya, tunggu sampai apa? Cukup meredup cahaya panasnya ini. Kemudian ingin azan lagi setelah beberapa saat. Nabi masih mengucapkan abrid. Mau azan lagi yang ketiga, Nabi juga masih tegur abrid. Ini menunjukkan jaraknya bukan cuma 5 menit, 10 menit. Mungkin ya karena menunggu. Waktu apa? Cukup sejuk. Cukup apa? Cahaya atau panasnya matahari ini meredah, sehingga tidak ada batasan sampai berapa menit dari masuknya waktu, tidak ada batasan. Yang penting tidak boleh apa? Yang penting tidak boleh syaratnya apa? Indahnya Ali, kalau ingin ibrad untuk berapa lamanya tidak ada batasan, tapi syaratnya apa? Tidak boleh apa ketika mau melakukan ibrad? Tidak boleh sampai keluar waktu, tidak boleh sampai masuk waktu asar. Karena kalau mau ibrad sampai masuk waktu asar, ini telah apa? Menyanyiakan salat zuhur. Baik. Ini yang diistilahkan dengan al-ibrad. Cuma di negeri kita, kawan, yang seperti ini, sangat jarang didapati. Alhamdulillah, kondisi panas di kita itu panas yang mu'tadil, panas yang sedang. Sepanas-panasnya kita itu tidak akan mencapai panas saudara-saudara kita seperti yang di Yaman, yang di Hami. Dan tempat-tempat yang memang dikenal ada musim panas. Kita kan nggak ada musim panas. Baik. Kemudian al-asru min khuruji waqti dhuhri ila an tasfarra asy-syamsu aw ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi. Thumma yadkhulu waqta ad-darurah wa huwa minhu ila ghurubi asy-syamsi. Nah, ini berkaitan dengan salat asar, perlu dipahami dengan baik, ya Pak. Baik. Untuk salat asar awal waktunya apa? Min khuruji waqti dhuhri, dari semenjak keluarnya waktu zuhur. Keluarnya waktu zuhur itu kapan? Zikri. Kapan keluarnya waktu zuhur? Keluar waktu zuhur yaitu setelah panjang suatu bayangan itu sama dengan panjang aslinya ditambah apa tadi? Ditambah apa istilahnya? Fai zawal. Ya, diingat-ingat. Ya. Jangan melamun, Iqbal. Baik. Setelah ditambah fai zawal. Nah, berarti ketika itu masuk waktu apa? Waktu salat asar.
Dari keluarnya waktu zuhur ikhwan berarti dia masuk ke waktu salat asar. Nah, sampai kapan? Ila antas farrash syamsu, sampai matahari menguning. Baik, sampai matahari menguning. Au ila an yasira dhillu kulli syai'in mithlai, atau sampai panjang suatu bayangan itu 2 kali lipat panjang aslinya. Mithlai itu apa? 2 kali lipatnya. Kalau panjang aslinya misalnya benda itu berdiri tegak 1 meter, berarti apa? Sampai 2 meter. Dan ditambah faiz zawal kalau ada faiz zawalnya. Baik. Nah, ini akhwan yang dinamakan dengan waktul ikhtiyar, waktu pilihan. Nah, karena waktu salat asar itu ada 2, waktul ikhtiyar dan waktul ittirar. Waktul ikhtiyar yaitu waktu pilihan, di mana kaum muslimin ketika menunaikan salat asar dalam keadaan dia tidak punya uzur, nah maka tidak boleh untuk mengakhir-akhirkan sampai keluar dari waktu ikhtiyar ini. Nah, ketika Jibril mengajari Nabi SAW waktu salat asar, di hari pertama beliau mengimami Nabi SAW ketika bayangan benda sama dengan aslinya. Kemudian di hari kedua, wal yaumul tsani inda masira dhilli syai' mithlai. Pada hari yang kedua Jibril mengimami ketika apa? Ketika bayangan suatu benda itu 2 kali lipatnya. Ini menunjukkan batasan waktu ikhtiyar itu tadi. Ketika bayangan benda apa? Berapa kali lipat? Hamzah? 2 kali lipat panjangnya. Atau ketika matahari sudah menguning. Dalilnya kalau matahari sudah menguning itu sebagai akhir waktu ikhtiyar adalah hadis Abdullah bin Amr. Baik. Waktu asri malam tasfarash syamsu. Waktu salat asar itu selama matahari belum menguning. Dan hadis Abdullah bin Amr bin As termasuk hadis pokok dalam waktu salat juga, kawan, selain hadis Jibril. Nah, hadis Abdullah bin Amr bin As dalam Sahih Muslim. Kemudian waktu yang kedua namanya waktu al-ittirar, waktu apa? Waktu darurat. Yang pertama waktu pilihan, yang kedua waktu darurat, namanya ittirar. Kalau yang waktu pilihan namanya apa, Ahmad? Ikhtiyar. Tayyib, tsumma yadkhulu waqtal darurah. Kemudian masuk waktu darurat. Wa huwa minhu ila ghurubi syamsi. Waktu darurat salat asar itu yaitu minhu, yaitu dari semenjak bayangan suatu benda itu 2 kali lipat panjang aslinya, atau semenjak apa? Matahari menguning. Kalau antum lihat di sore hari cahaya matahari sudah menguning, kalau ini kan matahari apa? Putih cahayanya, ya kan? Tapi kalau sudah menguning itu sudah masuk waktu darurat. Baik. Nah, waktu darurat ini memanjang ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Baik. Berarti secara kesimpulannya, waktu sahnya penunaian salat asar itu apa? Dari keluarnya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari, ya kan? Cuman waktu ini dibagi jadi 2. Ada waktu pilihan, yaitu dari cahaya dari kondisi bayangan sama dengan panjang bendanya sampai 2 kali lipatnya. Paham?
atau secara mudahnya sampai matahari menguning. Ini waktu pilihan. Kemudian waktu darurat, Arif, dari kapan sampai kapan? Dari panjang bayangan 2 kali lipat sampai tenggelamnya matahari. Nah, ini diingat-ingat. Nah, waktu darurat penggambarannya bagaimana? Misalnya seorang safar, ya kan? Seorang safar, tapi dalam perjalanannya mencari-cari tempat. Nah, saya tidak dapat sampai 4:30. Ini masih waktu salat asar, tapi sudah masuk waktu darurat. Kalau di tempat kita 4:30 sudah darurat. Nah, nah, dengan hal ini terkumpul dalil-dalil yang ada, kawan. Kenapa? Karena dalam hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka as-shalah." Hadits muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Siapa saja mendapati 1 rakaat dari salat asar sebelum matahari tenggelam, maka dia telah mendapatkan salat asar. Ini menunjukkan bahwasanya akhir waktu penunaian salat asar itu sampai tenggelamnya matahari. Nah, tapi kalau dalam kondisi darurat, ketika tidak ada kedaruratan, tidak ada hal yang menghalangi, apakah itu sakit atau yang lainnya, maka seorang muslim bahwa tidak boleh mengakhir-akhirkan salat asar sampai matahari menguning atau sampai bayangan 2 kali lipat aslinya. Baik. Karena mengakhir-akhirkan salat asar termasuk di antara ciri khas orang-orang munafikin. Baik. Makanya jangan sampai salat-salat asar ini diakhir-akhirkan. Cuman sayangnya kawan, di pedesaan, di masyarakat petani, nah, sangat banyak masjid-masjid yang mereka sepakat bahkan untuk penunaian salat asar itu diakhirkan untuk menunggu mereka yang bekerja pulang, yang dari sawah pulang. Karena kalau jam 3 taruhnya dikumandangkan azan, tanggung, baru berangkat sudah pulang lagi, belepotan pulang lagi. Nah, baik, akhirnya apa? Banyak masjid-masjid, musala-musala sepakat kadang jam 4 lebih, bahkan ada yang 4:30. Nah, ini perbuatan yang tidak benar. Bahkan saya dikhawatirkan masuk dalam celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tilka salatul munafiq yajlisu yarqubus syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Itu adalah salatnya orang munafik. Dia duduk menunggu-nunggu matahari sampai ketika berada di antara 2 tanduk syaitan, yaitu hampir tenggelam. Kemudian apa? Dia mematuk 4 kali. Diungkapkan dengan apa? Mematuk 4 kali. Kenapa? Karena salatnya salat kilat khusus. Nah, fa naqaraha arba'an. Ya, cepat sekali salat. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Berarti dari sini kita ketahui untuk salat asar juga disunnahkan untuk menyegerakan. Yustahabbut tabkir bil asri. Disunnahkan untuk tabkir, untuk menyegerakan salat asar. Setelah yakin masuk waktunya maka disegerakan. Dalilnya apa? Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra wa syamsu murtafi'atun hayyah. Fayadhhabu adh-dhahibu ila al-'awali fayatihim wa syamsu murtafi'ah. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar dalam keadaan matahari masih tinggi dan cahayanya terang. Belum belum menurun, masih tinggi, menunjukkan awal waktu asar. Baik. Dan bahkan orang pergi ke daerah awali, daerah dataran tinggi Madinah, kemudian pulang lagi dalam kondisi matahari masih masih tinggi. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul menyegerakan penunaian salat asar.
Baik. Dan salat asar di antara salat yang datang nas khusus untuk kita menjaganya. Di antara kekhususan salat asar Allah sebut akhwan dalam ayat hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat secara keseluruhan dan jagalah secara khusus salatul wusta. Salatul wusta adalah salat asar. Dan berdirilah kalian semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tunduk, taat, tumakninah. Ini nas dalam Al-Quran memerintahkan untuk kita menjaga secara khusus tentang penunaian salat asar. Dan datang keutamaan bagi yang betul-betul menjaganya mendapatkan pahala 2 kali. Sebagaimana dalam hadits Abi Basrah Al-Ghifari yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, kemudian setelah selesai mengucapkan inna hadhihi salata uridat ala man kana qablakum fadayya'uha faman hafadha 'alaiha kana lahu ajruhu marratain. Sungguhnya salat ini dulu telah ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian, kemudian mereka menyia-nyiakannya. Maka siapa saja yang betul-betul menjaga salat asar, maka dia mendapatkan pahalanya 2 kali lipat. Wala salata ba'daha hatta yatlu'asy syahid, dan tidak ada salat sunnah setelahnya sampai yatlu'asy syahid, ai an-najm, sampai terbit bintang, itu masuk waktu maghrib. Ini menunjukkan keutamaan khusus. Dan siapa saja yang sampai kehilangan salat asar, dia telah kehilangan kebaikan yang sangat banyak. Man taraka salat al-asri faqad habita amaluh. Siapa saja yang meninggalkan salat asar, maka terhapus amalannya. Baik. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam hukum orang yang meninggalkan salat, walladzi yadhharu fil hadits wallahu a'lam bi muradi rasulih anna tarka naw'an, tarkun kulli la yusalliha abadan fahadha yahbitul amala jami'ah, wa tarkun muayyan fi yaumin muayyan fahadha yahbitu amala dzalikal yaum. Ini juga faedah bagus. Terhapusnya amalan itu ada 2 jenis, kawan. Bagaimana meninggalkan salat asar ini ada 2 jenis. Ya, meninggalkan salat asar ada 2 jenis. Yang pertama meninggalkan secara totalitas, tidak pernah salat asar sama sekali. Maka ini semua amalannya terhapus. Baik. Kemudian yang kedua, meninggalkan salat asar pada hari tertentu. Pas karnaval misalnya, kayak hari-hari ini karnaval mulai jam 2 misalnya, nanti selesai maghrib. Kapan sholatnya? Padahal sudah pakai dandan cemang-cemong gitu, mau wudu saya, ya kan? Banyak yang tidak sholat asar, apa? Wal'iyadzubillah. Mungkin sholat duhurnya juga sudah tidak sholat, persiapan dandan ini dan itu, Allahul musta'an. Ini yang sangat kita prihatinkan, apa yang dilakukan oleh banyak manusia di hari-hari ini dengan alasan sebagai bentuk sukacita, tapi malah terjadi penyelisihan yang besar terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya meninggalkan salat asar dengan sengaja. Baik, meninggalkan salat asar dengan sengaja. Nah, ketika meninggalkan pada hari tertentu, maka terhapus amalan pada hari itu. Baik.
Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang salat asar, akhwan. Ingat-ingat waktunya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta